Selamat datang di channel Dosen Akuntansi Junior, channel untuk berbagi pengetahuan. Untuk pertemuan kali ini, kita ingin membahas tentang analisis transaksi di dalam akuntansi. Nah, dalam akuntansi atau di dalam transaksi itu pasti ada bukti transaksi. Kalau di dalam akuntansi, biasanya bukti transaksi itu yang dicatatkan itu adalah kwitansi, dari mana nanti dari bukti transaksi ini kita akan membuatkan siklus akuntansi sampai dengan laporan keuangan untuk alat pengambil keputusan di dalam perusahaan. Nah, kita akan mendeteksi di dalam kwitansi ini sebenarnya akun-akun apa saja yang didapatkan untuk dicatatkan di dalam laporan keuangan. Nah, baiklah, kita akan masuk sedikit tentang analisis transaksi. Analisis transaksi merupakan penelitian terhadap sebuah fenomena untuk menempatkan suatu transaksi kepada tempatnya yang sesuai dan dilakukan dengan benar. Nah, tujuan untuk menganalisis transaksi ini untuk mendeteksi akun-akun yang ada di dalam bukti transaksi tersebut yang akan ditempatkan di dalam laporan keuangan. Nah, itu kita deteksi dari bukti transaksi dulu nanti. Nah, terus dari bukti tersebut nanti akan kita buat di jurnal yang nanti akan diposting di buku besar. Nah, dari buku besar tersebut nanti akan mendapatkan saldo-saldo untuk neraca saldo. Apa itu transaksi? Transaksi merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang meninggalkan bukti yang jelas dari transaksi tersebut. Jadi, kalau dari transaksi itu tidak ada buktinya, maka tidak ada yang bisa dipedomani dari bukti transaksi yang dilakukan di dalam perusahaan. Pemahaman transaksi. Transaksi dilakukan dengan adanya dokumen pendukung transaksi, yaitu bukti transaksi. Dari bukti transaksi itu akan dijelaskan, akan menempatkan posisi perusahaan itu di dalam transaksi tersebut sebagai penerima, sebagai pembayar, sebagai pembeli, atau sebagai penjual. Nanti kita bisa deteksi dari bukti transaksi tersebut, tentu dengan memperhatikan syarat dan konsep kebiasaan di dalam bisnis. Di sini ada contoh bukti transaksi, Di sini ada usaha dagang Amirah Pariza, ini ada kwitansi, dan dari kwitansi ini, itu di dalam kwitansi biasanya jelas, jelas ada tanggal transaksi, ada juga nomor faktur. Tanggal transaksi ini berfungsi untuk menjelaskan kapan terjadi transaksi tersebut, Terus kalau nomor faktur transaksi ini itu untuk menjelaskan transaksi ini sudah terjadi yang keberapa gitu. Jadi di perusahaan itu biasanya jelas tanggal untuk mendeteksi kapan terjadinya transaksi, nomor faktur itu mendeteksi transaksi itu sudah yang keberapa. Nah, biasanya perusahaan itu membuat berurut. Dan ada juga alamat, nomor telepon, dan logo perusahaan itu sebagai legalitas dari perusahaan tersebut. Nah, itu untuk penjelasan sedikit tentang kwitansi. Dan dari kwitansi ini, kita akan mendeteksi siapa pihak penerima. Siapa pihak penerima dari kwitansi ini? Tentu jelas kalau di sini perusahaan usaha dagang Amirah Pariza, berarti dialah sebagai pihak penerima gitu. Terus kalau perusahaan usaha dagang Amirah Pariza sebagai pihak penerima, berarti pihak pembayar itu adalah Ahmad Maulana, karena di situ ada keterangan sudah jelas sudah diterima dari Ahmad Maulana, berarti pihak pembayar adalah Ahmad Maulana. Terus selanjutnya lagi, pihak pembuat kwitansi itu siapa? Siapa yang menerbitkan kwitansi dan siapa yang membuat kwitansi? Nah, karena di sini ada kasir Amirah Pariza, berarti di sini yang membuat kwitansi adalah usaha dagang Amirah Pariza, Nah, berarti kalau sudah jelas pembuat kwitansi, penerima kwitansi pasti yang membayar atau yang disebut dengan Ahmad Maulana. Nah, itu sedikit penjelasan dari
bukti transaksi yang saya cantumkan di sini. Ya, ada tanggal transaksi, ada nomor faktur, ada untuk legalitasnya alamat dan nomor telepon perusahaan dan logo. Nah, itu untuk legalitas. Sementara kalau tanggal transaksi itu adalah sebagai pedoman untuk mencatatkan kapan terjadinya transaksi di dalam perusahaan. Setelah kwitansi bisa terdeteksi, maka kita akan mencatatkan di buku harian atau di jurnal. Ya, dan transaksi ini kita akan catatkan di jurnal karena tadi sudah terdeteksi, ya, penjualnya usaha dagang Amirah Pariza. Maka di sini kita akan buatkan jurnal untuk usaha dagang Amirah Pariza. Ya. Tanggal 12 Desember 2020, kita yang catatkan pertama itu adalah metode periodik. Kenapa? Karena di penjualan itu ada dua metode yang bisa digunakan untuk mencatatkan jurnal di dalam perusahaan, ya. Ada metode periodik dan ada metode virtual. Di sini kita catatkan dulu metode periodik, tanggalnya tanggal 12 Desember 2020. Karena di sini ada penjualan, ya, berarti penjualan tunai, ya. Di sini yang diterima oleh usaha dagang Amirah Pariza adalah kas, ya, dari penjualan 1.500.000 yang tertera di dalam kwitansi. Kalau metode virtual, ya, dia ada sedikit tambahan, ya. Kasnya 1.500.000, penjualannya 1.500.000 terhadap harga pokok penjualan sesuai dengan harga perolehan barang, ya. Terus kreditnya lagi persediaan barang sesuai dengan harga perolehan barang. Jadi kalau di metode virtual dia ada tambahan kas sebesar yang dikwitansi terhadap penjualan juga terhadap yang dikwitansi, harga pokoknya sesuai dengan harga perolehan barang yang sudah dijual sama nilainya dengan persediaan barang dagang yang dikreditkan. Setelah jurnal untuk penjual kita buat, maka kita akan buat juga untuk jurnal pembeli, ya, pihak di perusahaan Ahmad Maulana. Jurnal untuk pembeli itu 12 Desember tanggalnya, ya, 12 Desember 2020. Perlengkapan kantor 1.500.000 terhadap kas 1.500.000. Jadi pihak penjual membuat jurnal di perusahaannya masing-masing dan pihak pembeli juga membuat jurnal atau mencatatkan di perusahaan masing-masing. Jadi ini tidak berhubungan antara jurnal yang dibuat oleh pihak penjual dan pihak pembeli, ya. Yang mencatatkan jurnal adalah yang mencatatkan jurnal penjualan merupakan perusahaan yang menjual atau yang membuat kwitansi. Yang mencatatkan jurnal pembelian adalah perusahaan yang menerima kwitansi atau pembeli. Biasanya kwitansi itu rangkap 3, ya, terdiri dari warna putih, warna kuning, dan warna pink. Putih atau yang asli itu untuk pembeli, sisanya kuning sama pink itu arsip bagi penjual. Bagaimana kalau, ya, barang yang dibeli itu untuk dijual kembali? Nah, kalau barang yang dibeli tujuannya untuk dijual kembali, maka jurnal untuk pembelian ada sedikit tambahan juga karena berlaku metode periodik dan metode virtual. Nah, di sini ada saya contohkan juga bukti transaksi, tapi bukti transaksi yang ini kebetulan saya buatkan untuk penjualan kredit, ya, penjualan atau pembelian kredit. Nah, di sini kita akan catatkan untuk jurnal penjualan terlebih dahulu, ya. Jurnal untuk penjual usaha dagang Amirah Pariza metode periodik 2 Desember 2015 itu tanggalnya, ya, sesuai dengan di bon atau di faktur. Jurnalnya piutang, ya, atau piutang usaha senilai dengan yang difaktur terhadap penjualan. Nah, itu kalau metode periodik sama sebetulnya sama jurnal yang tadi, hanya perbedaan penjualannya itu cash atau kredit saja. Nah, kalau metode virtual itu piutang terhadap penjualan, harga pokok penjualan sesuaikan dengan harga perolehan, ya. Persediaan barang dagang nilainya juga disesuaikan dengan harga perolehan barang. Nah, kita lanjut ke jurnal bagi pembeli, ya, pembeli Pak Abu Bakar, kebetulan di kwitansi ini namanya Pak Abu Bakar, metode periodik, ya, karena di sini berlaku juga metode periodik dan metode virtual tadi.
tanggal sama sesuai dengan di kwitansi 2 Desember 2015. Pembelian, ya, kalau metode periodik dia jurnalnya pembelian terhadap utang usaha. Terus kalau metode perpetual itu jurnalnya persediaan barang dagang terhadap utang usaha juga. Nah, ini kalau jurnal untuk pembelian, ya, dengan syarat atau barang yang dibeli itu tujuannya untuk dijual kembali, berarti untuk persediaan barang dagang. Nah, di sini dijelaskan kalau barang yang dibeli dengan maksud akan dijual kembali, maka berlaku juga metode pencatatan periodik dan perpetual. Itu tergantung, ya, tergantung pencatatan apa yang digunakan di dalam perusahaan. Kalau perusahaan itu menggunakan metode periodik, maka metode periodiklah yang berlaku untuk pencatatan di dalam perusahaan. Nah, itu untuk metodenya dipilih atau ditetapkan oleh manajemen di dalam perusahaan tersebut. Hanya satu saja yang digunakan, tidak dua-dua, ya. Jadi di sini analisis transaksi. Ini saya ada buatkan sedikit alurnya, ya. Ini saya buat tadi ada rangkap 3 bukti transaksinya. Terus kita analisis transaksi. Kalau butuh bukti pencatatan maka kita catatkan. Tapi kalau tidak, kita langsung buatkan atau dicatatkan di jurnal umum atau diposting ke buku besar. Nah, ini hanya alurnya saja saya buatkan ini untuk dipahami sedikit-sedikit. Saldo normal akun di dalam akuntansi. Nah, di sini juga saya sedikit menjelaskan atau sedikit menggambarkan saldo normal di dalam akuntansi itu sebenarnya seperti apa, gitu ya. Jadi, kita juga wajib tahu atau harus tahu kalau ingin bisa membuat laporan keuangan. Jadi, tahu nama akun itu bertambah di debit, ya, atau berkurang di debit, bertambah di kredit atau berkurang di kredit. Nah, itu kita akan sedikit menggambarkan di sini. Yang pertama, kita ada aset atau harta. Kalau aset atau harta itu, ya, nanti juga ada saya kelompokkan di bawah. Nama akun yang terbagi dari aset atau harta itu apa-apa saja. Kalau aset atau harta itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, itu kalau aset harta bertambah di debit, berkurangnya di kredit. Kalau kewajiban, ya, kewajiban atau utang itu bertambahnya di kredit. Di debit dia berkurang, di kredit dia bertambah. Nah, modal juga sama seperti kewajiban, berkurang di debit, bertambahnya di kredit, ya. Kalau hasil, ya, hasil usaha mau dari hasil penjualan, ya, hasil pendapatan jasa, itu di debit berkurang sama dengan modal dan kewajiban, di kredit bertambah. Terus ada di posisi beban. Beban itu juga ada terkelompok dari beban-beban apa saja. Itu di debit bertambah, ya, saldo normalnya debit, di kredit berkurang. Nah, itu kalau beban berarti sama seperti harta tadi di atas. Kalau FRIPE sama seperti beban, ya, di debit bertambah, di kredit berkurang. Karena FRIPE ini, ya, akunnya itu sebenarnya akun modal tapi untuk mengurangi modal, ya. Nah, di sini saldo normal akun dalam akuntansi itu sudah tergambarkan. Ya, mudah-mudahan ini bisa kalian pahami dan bisa kalian hafal sedikit-sedikit. Jadi bisa nanti tahu kalau penempatan akun di debit itu dia harta maka bertambah. Kalau penempatan akun itu di kredit dia harta itu berkurang. Nah, jadi itu untuk pedoman pencatatan. Setelah mengetahui saldo normal akun, maka kalian juga harus memperbanyak pengetahuan, ya, tentang akun itu sendiri, ya. Perbanyak menghafal akun, pahami tata letak akun, dan pahami juga analisis transaksi untuk menempatkan akun, ya. Analisis transaksi yang berkurang dan yang bertambah di sebelah debit atau kredit. Itu semua bisa kalian pahami, ya, dengan kemauan belajar dan semangat yang tinggi lah. Karena kalau akuntansi ini dia tidak langsung bisa dipahami karena
akuntansi itu pengertiannya luas. Bukan susah dipelajari, tapi banyak yang harus kita ketahui dari akuntansi, baru kita bisa sempurna untuk membuat laporan keuangan. Analisis transaksi. Nah, jadi di sini sebenarnya saya ada contohkan beberapa kasus atau beberapa transaksi. Di sini sudah saya catatkan, sudah saya temukan juga dia bertambah di debit atau di kredit. Nah, di sini ada contohnya. Ya, yang pertama, pemilik atau Tuan A menyetor uang tunai senilai 50 juta rupiah ke perusahaan sebagai modal. Nah, jadi kalau di store uang tunai, berarti di perusahaan itu ada kas yang bertambah, ya. Kas bertambah karena sebagai aset itu debit 50 juta dan modal bertambah di posisi kredit itu 50 juta. Nah, jadi kalau penyetoran, jadi kas bertambah, kas sebagai harta jadi di debit, ya. Terus transaksi selanjutnya itu perusahaan membeli alat tulis secara tunai 35.000. Jadi kalau membeli tunai, ya, pembelian atau membeli itu mengeluarkan uang. Jadi kas berkurang sebesar 35.000 di kredit dan perlengkapan bertambah karena perlengkapan juga sebagai harta, maka bertambah di debit 35.000. Ada lagi analisa selanjutnya, perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 135.000. Ya, kalau membayar itu sudah jelas kas berkurang karena ada membayar. Kas berkurang kredit 135.000 dan beban gaji bertambah di debit 135.000 karena beban tadi saldo normalnya itu adalah debit, ya. Diterima pekerjaan jasa perusahaan dengan rekening 250.000, faktur diserahkan untuk ditagih. Jadi kalau diterima pekerjaan jasa, ya, dengan diserahkan faktur untuk ditagih berarti belum diterima uangnya, tapi sudah dikerjakan, ya, sudah melakukan pekerjaannya. Ada berarti di sini pendapatan kredit atau pendapatan yang belum diterima. Di sini piutang bertambah, ya, piutang itu posisinya posisi harta, maka bertambahnya di debit 250.000 dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 250.000 juga. Nah, dibeli komputer seharga 2.500.000, dibayar tunai 1.500.000, sisanya kemudian. Nah, di sini berlaku hukum pembelian kredit, ya. Walaupun ada yang dibayar, tapi ada yang masih diutang. Jadi dalam transaksi ini ada 3 akun yang kita deteksi, ada 3 akun yang bisa kita catatkan. Yang pertama pembelian, ya, mengeluarkan uang senilai 1.500.000, sisanya utang. Jadi kas berkurang di kredit 1.500.000, utang usaha bertambah di kredit, ya, 1 juta. Dan peralatan bertambah di debit 2.500.000 karena peralatan itu di posisi harta dan utang di posisi kredit, ya. Peralatan bertambah di debit, ya, utang usaha bertambah di kredit, kas berkurang di posisi kredit. Terus analisa selanjutnya, perusahaan menerima hasil servis 500.000. Berarti di sini ada pendapatan tunai, ada pendapatan jasa. Dia diterima, langsung kas bertambah di debit 500.000 dan pendapatan bertambah di kredit 500.000. Nah, ini kita langsung menganalisa pendapatan, ya. Kalau pendapatan itu kasnya bertambah, ya, kas bertambah di debit dan pendapatan bertambah di kredit. Dibeli secara kredit perlengkapan 150.000. Nah, jadi sini jelas, ya, dari transaksi ini dibeli secara kredit perlengkapan 150.000. Jadi tidak mengeluarkan uang pembelian kredit. Jadi utang usaha bertambah di kredit 150.000 dan perlengkapan bertambah di debit 150.000. Nah, gitu. Dibayar utang oleh perusahaan senilai 800.000. Nah, di sini transaksinya membayar utang, ya. Jadi kalau membayar pasti mengeluarkan uang, kas langsung berkurang di kredit 800.000 dan utang usaha berkurang di debit 800.000. Nah, itu untuk yang dibayar utang. Kita lanjutkan.
diambil uang dari perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik, ya, Tetuan A, Rp 300.000 gitu. Jadi kalau di sini berarti ada pengambilan pribadi pemilik perusahaan. Nah, kas langsung berkurang di kredit 300.000 dan pripe bertambah di debit 300.000. Nah, gitu. Pemilik Tuan A menyerahkan uang tunai kepada perusahaan sebagai tambahan modal 2 juta. Jadi transaksi yang ini kebalikan dari transaksi yang di atas. Kalau yang di atas itu sebagai pengambilan pribadi, jadi yang selanjutnya ini adalah penambahan modal. Jadi nilainya 2 juta, ya, setoran modal. Kas bertambah di debit 2 juta dan modal bertambah di kredit 2 juta. Diterima pembayaran piutang dari pelanggan 1 juta. Nah, di sini berarti ada piutang yang tertagih, ya, atau tagihan piutang. Kas bertambah di debit 100.000 dan piutang bertambah di kredit 100.000 gitu, ya. Dibayar biaya pemasangan iklan 125.000, ya. Kalau dibayar pemasangan iklan berarti ada biaya iklan. Kas berkurang di kredit 125.000 dan biaya iklan bertambah di debit 125.000. Nah, gitu, ya. Analisis selanjutnya, diperoleh pinjaman dari bank senilai 7 juta. Berarti ada tambahan modal atau tambahan harta dari bank sebagai pinjaman, itu 7 juta. Jadi utang bank, kas bertambah di debit 7 juta. Utang bank bertambah di kredit 7 juta. Pemakaian perlengkapan, ya. Pemakaian perlengkapan. Jadi perlengkapan yang habis pakai itu, ya, perlengkapan berkurang di kredit karena perlengkapan ini harta, ya, atau aset, dia berkurang di kredit 25.000 dan beban perlengkapan bertambah di debit 25.000. Pembayaran premi asuransi untuk 12 bulan sebesar 1.200.000. Jadi kalau yang pembayaran dia diakumulasikan sampai dengan 12 bulan, berarti pembayaran di awal atau pembayaran di muka. Jadi asuransi dibayar di muka, ya. Kas berkurang di kredit 1.200.000 dan asuransi dibayar di muka bertambah di debit 1.200.000. Nah, itu untuk analisa transaksi yang sedikit saya paparkan dalam penjelasan kali ini. Nah, kita lanjut lagi, ya. Nama akun dan artinya di sini ada sedikit saya buatkan juga untuk nama akun dan artinya, ya. Ada sedikit bahasa Inggris atau bahasa asing. Jadi dan penjelasannya juga. Yang pertama, ya, aset harta. Harta itu ada surat berharga, ya, marketable security, investasi perusahaan yang sifatnya jangka pendek. Nah, itu kalau surat-surat berharga berarti investasi untuk jangka pendek di dalam perusahaan. Terus piutang usaha atau akun receivable, tagihan dari hasil usaha baik dagang maupun jasa. Terus persediaan barang dagang, ya, merchandise inventory, itu barang yang dibeli perusahaan dengan maksud akan dijual kembali. Berarti barang yang dibeli yang akan dijual, berarti persediaan barang dagang, ya. Perlengkapan atau supply, itu alat-alat kecil yang digunakan oleh perusahaan yang habis pakai dalam periode akuntansi. Terus premi asuransi atau private assurance, itu asuransi yang dibayarkan di muka, ya. Nah, kita lanjut lagi, ada sewa dibayar di muka atau private rent. Itu sewa yang dibayarkan terlebih dahulu oleh perusahaan atau sewa dibayar di muka. Tanah atau land itu aset lahan yang dimiliki oleh perusahaan, ya, berarti ada juga aset-aset yang lain, ya. Bangunan atau building itu bangunan atau gedung tempat beroperasinya perusahaan. Peralatan atau equipment, alat-alat yang digunakan oleh perusahaan tapi jangka waktu pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Nah, gitu, ya. Merek dagang atau trademark,
merek barang dagang yang diperjualbelikan oleh perusahaan. Kita beralih ke kewajiban. Ada utang usaha, account payable, utang perusahaan karena ada transaksi dagang atau jasa, utang gaji atau salary expense, gaji karyawan yang belum dibayar, utang hipotek atau mortgage payable, utang perusahaan dengan jaminan aset bergerak jangka panjang. Kita masuk ke modal pemilik ya atau capital, modal kekayaan yang diinvestasikan di dalam perusahaan, FRIPE ya, FRIPE pemilik atau drawing, pengambilan aset perusahaan untuk keperluan pribadi pemilik. Di sini ada pendapatan jasa ya, atau service revenue, penerimaan hasil dari transaksi jasa yang dilakukan oleh perusahaan, penjualan atau sales, hasil dari transaksi penjualan barang dagang di dalam perusahaan, pendapatan sewa atau rent revenue, hasil dari penyewaan aset yang dimiliki oleh perusahaan, laba penjualan aset tetap atau gain on sale of fixed asset, hasil dari penjualan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, kita beralih ke bebannya. Beban ini juga ada beberapa di sini, beban gaji, salary expense, biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa kepada karyawan, biaya administrasi atau administration expense, biaya yang dikeluarkan untuk urusan surat menyurat perusahaan, beban iklan, advertising expense, biaya yang dikeluarkan untuk keperluan promosi atau iklan, beban perlengkapan atau supplies expense, alat-alat kecil yang sudah habis pakai di dalam perusahaan, beban penyusutan atau depreciation expense, beban penyusutan aset tetap yang digunakan di dalam operasional perusahaan. Jadi itu tadi ya, nama akun dan artinya, ada sedikit penjelasan lah dari akun-akun yang di situ tadi. Di sini ada tata akun, ada kelompok akun, ada angka dari nomor akun itu sendiri dari 2 angka, ada juga dari 3 angka. Di sini akan saya kelompokkan ya. Yang pertama itu terdiri dari aset ya, aset atau harta itu kalau dia dari 2 angka, nomornya itu dari 10 sampai 19. Tapi kalau di 3 angka itu dari nomor 100 sampai 199. Ya, lanjut ke kewajiban. Kewajiban kalau di 2 angka 20 sampai 29, kalau di 3 angka dari 200 sampai 299. Yang ketiga ekuitas atau modal, itu nomor akunnya itu 30 sampai 39. Kalau di 3 angka ada 300 sampai 399. Yang selanjutnya ada kelompok pendapatan, itu dari 40 sampai 49. Kalau di 3 angka itu dari 400 sampai 499. Yang selanjutnya ada kelompok beban 50 sampai 59. Kalau di 3 angka di 500 sampai 599. Nah, itu nomor akun ya. Jadi aset itu terdiri dari angka pertamanya itu 1 ya. Seri angkanya itu 1 di angka pertama. Yang kewajiban atau utang itu seri pertamanya itu 2, ekuitas itu 3 ya, seri pertamanya, pendapatan itu 4, beban itu seri pertamanya 5. Nah, itu kalau udah 1 berarti aset ya, kalau kedua dan selanjutnya itu sampai ke beban nomor 5. Akun dan nomor akun. Nah, di sini ada penomoran akun juga ya. Jadi saya buat di sini ada akun aset ya, terdiri dari aset lancar. Di sini saya kelompokkan sedikit. Aset lancar terdiri dari K, surat-surat berharga, piutang usaha, persediaan barang dagang, perlengkapan, premi asuransi. Itu nomornya berurut saya buat ya. Ya, 1, 2 itu ke penanaman modal, investasi dalam saham, investasi dalam obligasi. Terus yang selanjutnya 1, 3 aset tetap. Ini nomor serinya masih yang pertama itu 1, berarti dia masih di aset ya, aset tetap, tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan,
Terus aset tak berwujud, yaitu 14141 merek dagang atau 142 goodwill gitu ya. Nah, ini kelompok-kelompok dari akun dan nomor akunnya. Kita lanjutkan ke akun kewajiban ya. Ada kewajiban lancar, utang usaha, uang muka pelanggan, utang gaji, utang pajak. Nah, itu semua nomornya nomor seri awalnya itu 2 ya. Terus ada utang jangka panjang, utang hipotek ya, KMKP atau kredit modal kerja permanen. Terus kita lanjut ke akun ekuitas. Akun ekuitas itu terdiri dari modal, terus yang kedua itu prepe. Nah, prepe itu masuk dia ke kelompok ekuitas, tapi prepe mengurangi modal. Kita lanjut ke akun pendapatan ya, pendapatan usaha, pendapatan jasa atau pendapatan sewa, pendapatan luar usaha, pendapatan bunga, laba penjualan surat-surat berharga. Terus akun atau beban pemasaran, ada beban iklan, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan lain-lain dari pemasaran itu ya. Itu nomor serinya 5. Terus ada beban administrasi dan umum ya, 521, beban gaji, beban perlengkapan kantor, beban penyusutan peralatan kantor, beban penyusutan bangunan, beban sewa, beban asuransi, beban utilitas, beban umum lain-lain. Terus ada juga beban di luar usaha, ada beban bunga, rugi penjualan surat-surat berharga, rugi penjualan aset tetap, dan ikhtisar rugi laba. Nah, itu dia untuk akun dan nomor akun di dalam penjelasan video ini ya. Jadi sedikit saya paparkan itu di situ akun dan nomor akun. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sukses ya untuk kita yang mau belajar.